Yang dikatakan orang yang berzikir dapat menghadirkan an-khatir waridin minal madhkurina jalla dzikrihi. Khatir itu perasaan paling kecil. Sebelum niat, sebelum kita ucapkan dengan niat, ini perihal-perihal yang namanya, jadi ada dalam hati itu ada niat, ada qasad, ada azam, ada khatar atau khatir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi'asrarihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'il. Wa qala al-Wasiti musyiran ila hadha, masih menjelaskan tentang zikir. Berkata seorang ulama Imam Al-Wasit, musyiran mengisyaratkan ila hadzal maqami, kepada ini maqam, yakni adz-dzakirun, orang-orang yang berzikir. Kata Imam Al-Wasit, adz-dzakiruna fi dzikrihi aktsaru ghafla minan nasina li dzikrihi. Kata Imam Al-Wasiti, orang yang berzikir, maqam orang yang berzikir, ketika dia berzikir kepada Allah, aktsaru ghaflatan, lebih banyak ingatnya atau lupanya, minan nasi bidzikri, artinya lebih banyak ingatnya daripada lalainya ketika dia berzikir kepada Allah. Li'anna dzikrahu, karena sesungguhnya zikir kepada Allah sawaun, yakni sama. Jadi yang dikatakan zakirun itu makomnya orang yang ahlu zikir, namanya zakirun. Jadi ada orang namanya zakir, oh dia ahli zikir. Pak Zakir ahli zikir. Pokoknya husnudzon aja kalau ada nama-nama yang bagus. Tukang main gaplek Pak Ustadz, kali aja lagi main gaplek dia berzikir, kan malu namanya zakir, ya. Artinya makam orang yang berzikir lebih banyak ingatnya ketimbang lupanya kepada Allah, baru bisa termasuk kategori minadz-dzakirin. Tadi kita baca zikir la ilaha illallah 50 kali. Kalau kita jumlahkan, kita hitung, kira-kira ada nggak 25 kali kita ingat sama Allah, 25 kali kita lupa? Banyakan mana? Kagak ada yang ingat Pak Ustadz. Pokoknya la ilaha illallah aja udah. Berarti kita belum termasuk yang dikategorikan
zakir. Ya, jadi kalau kita pengen dikatakan zakir, ahli zikir, berarti ketika berzikir lebih ingat ketimbang lebih tidak ingatnya kepada Allah. Wa qala Abul Abbas Ibnul Bana, berkata Ibnul Abbas Ibnul Bana fi kalami dzikrihi, di dalam ucapan zikir, ala muqaddimati kitabi, di dalam muqaddimah kitabnya Abi Al-Azziqi Ad-Dini Ibnul Mudaffar Asy-Syafi'i, dalam muqaddimah kitab tersebut, wa huwa kitabul asraril aqliyah fil kalimatin nabawiyah, di dalam kitab asraril aqliyah fil kalimatin nabawiyah, wa ra'aitu hadzal kalama, saya melihat ucapan tersebut, bi khattar rahimallahu ta'ala wa man ahsana adzikru ma hajja an khatirin waridin. Yang dikatakan orang yang berzikir dapat menghadirkan an khatir waridin minal madhkurina jalla dzikrihi. Khatir itu perasaan paling kecil. Sebelum niat, sebelum kita ucapkan dengan niat, ini perihal-perihal yang namanya, jadi ada dalam hati itu ada niat, ada qasad, ada azam, ada khatar atau khatir. Khatir itu perihal yang paling kecil, ungkapan terdalam yang ada di dalam hati kita. Sampai sebegitunya tuh, keberadaan Allah ada di khatir kita, ada di dalam perasaan yang paling dalam. Belum sampai ke azam. Azam ini menjelang yang namanya niat, barulah niat. Semuanya ada di dalam hati. Kalau orang Jawa bilang kerentek, apa kata orang sini, apa bahasa Indonesianya? Pegel. Jadi kerentek kayak hati, di orang Jawa beda. Jadi kalau di Betawi kerentek ibarat pada pegel. Ya, kalau kata Pak kerentek itu perasaan paling mendasar. Ya, perasaan paling mendasar itu harus bisa menghadirkan al-madhkuri jalla dzikrihi, kebesaran yang dizikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza huwa adz-dzikrul khafi indal mutasawwifati. Ini yang disebut dengan zikir khafi, ya. Jadi kalau belajar ilmu tasawuf ada zikir khafi, ada zikir jahri. Khafi ini lembut, menghantarkan nama yang kita sebut Allah fi khatir, di dalam hati kecil kita. Mutasawwifa ala dzalika tamakkanna hululu wal ittihadin bal hikmatun wa qudra min azizin hakim. Ya, jadi maqam dzakir susah lagi. Jadi orang nggak sembarangan diawali nggak sembarangan.
Kalau sekarang kan orang gampang amat bilang wali. Cuman karena pakaiannya, gaya-gaya orang Arab disebut wali. Wali itu wali. Cirinya apa? Pakai gamis, palanya dibudeng, sorbannya panjang kayak sayap Batman. Wali. Oh, hal yang sepele saja, zikirnya saja khatir. Perasaan paling kecil yang ada di dalam hati ketika berzikir hanya ada Allah. Bisa nggak kita? Bisa. Semaksimal mungkin kita belajar. Makanya ketika kita berzikir, zikir yang ringannya aja dah. Zikir ba'da sholatil maktubah. Zikir setelah sholat 5 waktu kita fokuskan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Baru kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita sudah bisa fokus. Insyaallah minadz-dzakirina, kita termasuk orang-orang yang ahlul zikri. Jadi wali nggak gampang Bang ya. Jadi wali nggak gampang. Nggak sembarangan kata. Wali itu wali itu. Makanya ada ungkapan kalimat la ya'riful wali illal wali. Yang tahu wali cuman wali. Kalau sekarang kan dikit-dikit wali kutub, wali kutub. Kutub mana? Kutub selatan. Ya. Nah ini ya, jadi artinya Syekh Athaillah As-Sakandari ngajarin kita bagaimana berzikir yang rapi. Wa bayanu dzalika ayyakuna, penjelasan hal tersebut ayyakuna al-qalbu, adanya hati inda zikri, ketika berzikir, fi zikri, di dalam berzikir, farighan fil kulli, sibuk secara menyeluruh, fala yabqa fihi ghairullah jalla wa azza. Pokoknya hati kita sibuknya hanya Allah, Allah, Allah. Jalla dzikri fayasiru al-qalbu, maka jadilah hati tersebut baitul haqqi, tempat yang benar, tempat di mana kita akan menyatukan diri kita menjadi hakikat. Wa yamtali'u minhu, dan bersatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakhruju adzikru min ghairi qasdi. Jadi zikirnya benar-benar bermanfaat. Makanya orang kalau sudah menyatu kepada Allah, zikirnya udah nyatu sama Allah, udah nggak peduli sama yang namanya makhluk. Nah, sekali lagi kita diajarkan zikir yang paling ringan saja. Pokoknya ma'al huduril qalbi, hadirkan hati kita. Jadi jangan sekedar mulut doang la ilaha illallah tapi hatinya kosong. Ini namanya faqad lagha. Ya, kita tidak termasuk minadz-dzakirin, tidak termasuk kriteria orang yang ahlu dzikri. Ya minimal kita harus punya andalan deh. Alim kagak, ahli ilmu kagak, cari yang lain. Ahli zikir, ya udah zikir aja, tapi zikirnya yang gampang-gampang.
Jangan zikir boleh metik sono metik sini, ngambil dari mana aja. Jadi kagak gila, iya dah. Hizib ini diamalin, hizib ini diamalin, ini diamalin, banyak tuh kejadian. Ya, metak sini metik sini, gurunya kagak, mursyidnya kagak, yang dampingin kagak. Bukannya jadi wali, jadi orang gila. Wali kok wali ke orang gila? Iya, saking gilanya berzikir jadi gila. Jadi artinya zikir yang kita mampu minimal dipermudah. Kalau untuk kalangan kita, hudurul qalbi, hadirkan hati kita, hadirkan hati kita, gitu ya. Jadi kalau bahasa anak sekolahannya balance antara lisan wal qalb, mulut dan hati. Nah, inilah kaifiat tata cara agar kita belajar bagaimana berzikir yang benar, yang insya Allah kita termasuk minadz zakirin, orang-orang yang ahlu zikir. Ya, harus ada andalan ya. Ahlul ilmu kagak, ahlu zikir kagak, ahli sholawat kagak, ibadah boro-boro, ngaji boro-boro. Apa yang kita andelin ya, harus adalah salah satu ahli-ahli tersebut. Oh, gua emang gak alim, gua gak pinter ngaji, udah telat, berbego dah pokoknya, ibadah aja dah. Jadi ahlul ibadah ya, tahajudnya, sholat jamaahnya, duhanya, keluar jidatnya bester pada hitam ya. Jadi kita harus ya mencari di mana itu ahli sholawat min ahli zikir. Sholawat termasuk ahli zikir. Ini zikir kagak, sholawat kagak, ya udah selesai ya. Oleh sebab itu makanya kajian kita malam hari ini bisa menambahkan semangat kita untuk berzikir kepada Allah ya. Allah udah bilang, lu ingat gua, azkur, aku lebih ingat kepada lu. Lu sebut nama gua, kata Allah, lebih banyak aku sebut nama. Mudah-mudahan kita min ahli dzikir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.